Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di sana? Kalian pastinya baik-baik saja kan? Saya beserta rekan tim saya akan menjalani presentasi mengenai e-commerce. Nah, sebelum itu ada baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, nama saya Afrel Dilfuiza dari kelompok 16 yaitu kelompok Arnights. Kalian tahu nggak ya kenapa saya mengenai kelompok saya itu Arnights? Oke guys, kita udah nyampe di PPT-nya mengenai e-commerce atau online shopping. Yuk kita perbesar aja slide-nya. Anjay, welcome to kelompok 16 yang akan menjelaskan tema e-commerce. Kalian tahu nggak sih e-commerce itu apa? Kayaknya namanya asing-asing gitu ya. Oke, saya bakal ngejelasin sedikit tentang e-commerce ya. Sedikit aja soalnya yang lain akan menjelaskan sisanya. Yuk, next slide. Apa itu e-commerce? E-commerce itu bisa disebut electronic commerce. Nah, artinya adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliput televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Nah, kenapa bisa dibilang terjadi melalui internet? Karena kebanyakan e-commerce itu kan berupa online shopping ya, yang seperti Shopee, Tokped, dan masih banyak lagi. Dan sudah banyak tuh contoh-contoh e-commerce lainnya yang ada di Google, kalian bisa cek sendiri. Oke, sedikit tentang penjelasan saya. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Yoga. Yoga, gaskan. Karena pengertian e-commerce tersebut terkadang ada kesalahpahaman orang tentang e-commerce dan marketplace. Istilah e-commerce sendiri digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang menggunakan media elektronik. Dan sedangkan marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembeli, dan semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah dilakukan oleh platform itu sendiri. Contohnya seperti situs jual beli Lazada dan Tokopedia. E-commerce sendiri mempunyai 4 contoh. 1. Perusahaan yang menjual jasa atau produk kepada perusahaan lain. Contohnya, perusahaan yang membeli perlengkapan kantor kepada sebuah produsen. 2. Business to consumer atau B2C, yaitu perusahaan yang menjual produk dan jasanya kepada konsumen. Contohnya perusahaan Unilever. Menjual barang bekas kepada orang lain termasuk ke dalam contoh aktivitas yang satu ini. Contoh aplikasinya yaitu OLX. 4. Consumer to business atau C2B itu berbeda dengan B2C. Kalau yang ini seseorang yang ingin menjual produk layanannya kepada perusahaan. Manfaat e-commerce mencangkup: pertama, jangkauan yang luas. Pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelap. Poin ketiga, biaya yang lebih murah. Biaya operasional lapak online lebih rendah dibandingkan dengan toko berbentuk bangunan. Setidaknya Anda tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik. Poin keempat, tidak perlu stok barang sendiri. Dalam industri e-commerce, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini memungkinkan Anda berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, Anda tinggal menuliskannya kepada produsen yang Anda inginkan. Kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman dengan toko online, kini Anda tidak perlu pusing memikirkan bagaimana cara mengirim barang, karena sekarang sudah tersedia berbagai layanan pembayaran elektronik yang bisa diakses di internet. Selain itu, barang yang dikirim bisa dilacak secara online. Anda juga mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online tanpa mempelajari perilaku pelanggan itu akan menyia-nyiakan investasi Anda. Kerja dari manapun seperti yang disebutkan sebelumnya. Salah satu manfaat dari e-commerce bisa dilaksanakan dimanapun, kapanpun, asalkan perangkat yang Anda gunakan dan koneksi internet yang Anda gunakan itu stabil dan memadai.
Say goodbye to old fashion way and join us to the latest trending, most complete, and of course at affordable prices on eBelanja. Lalu, apakah itu e-belanja? Dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat pada saat ini, kita bisa lihat perkembangan tersebut telah menciptakan jenis-jenis dan berbagai peluang bisnis yang baru. Dan transaksi-transaksi tersebut makin banyak dilakukan secara elektronik. Ditambah lagi dengan perkembangan internet yang sangat cepat sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam segala aspek pada kehidupan kita. Salah satunya peluang bisnis, di mana transaksi bisnis sudah banyak dilakukan secara elektronik. Sehubung dengan perkembangan teknologi tersebut, sangat memungkinkan setiap orang dengan mudahnya melakukan transaksi jual beli. Internet membuat kita dengan sangat mudah melakukan interaksi, komunikasi, bahkan melakukan transaksi dari berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, kami menciptakan aplikasi yang bernama eBelanja. Ada apa saja di eBelanja? Jadi di eBelanja kalian bisa menemukan alat-alat rumah tangga seperti alat-alat untuk kebersihan, barang-barang furnitur dan televisi dan lain-lain. Kedua, kalian juga bisa menemui barang-barang fashion di sini, seperti pakaian dan juga perhiasan. Ketiga, kalian juga bisa membeli obat-obatan, jadi kalian tidak perlu lagi ke apotik. Dan kami juga mempunyai service center yang bisa menangani semua keluhan Anda. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dibentuknya e-belanja. Yang pertama, untuk memudahkan pembeli mencari barang yang pembeli suka dan tidak perlu repot-repot untuk keluar rumah. Dengan membuka aplikasi e-belanja, pembeli hanya perlu mengetik barang yang disukainya atau diinginkannya. Kemudian yang kedua, dengan adanya e-belanja, selain untuk memudahkan konsumen, juga untuk memudahkan para pedagang untuk berjualan. Yang ketiga, e-belanja membuat para pedagang tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membuat toko secara offline. Yang keempat, e-belanja membuat pemasaran menjadi lebih luas dan untung yang lebih banyak daripada membuka toko dengan cara offline. Yang kelima, meningkatkan nilai mata uang Indonesia. Seperti yang disampaikan pada slide 9, tujuan diciptakannya e-belanja adalah menguntungkan kedua belah pihak. Pembeli tidak perlu pergi keluar rumah untuk mencari barang yang dibutuhkan, sehingga penjual tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk toko secara offline, dan tentu jangkauan pasarnya lebih luas. E-belanja sendiri memiliki 4 fitur. Pertama, fitur gratis ongkir. Untuk Jabodetabek minimal belanja 100.000 dan di luar itu minimal belanja 50.000. Fitur kedua yaitu sistem COD. Sistem COD ini bisa membayar langsung kepada kurir bagi yang tidak mempunyai kartu kredit. Fitur ketiga yaitu voucher. Belanja dengan total harga 200.000 akan mendapatkan voucher diskon 50.000. Fitur keempat yaitu 100% garansi. Jika barang tidak sesuai, barang bisa dikembalikan dan diganti dengan yang baru atau dikembalikan dengan cara uang tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Juliani Putri dari kelompok 16. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari e-belanja. Apa saja sih manfaat dari e-belanja? Yang pertama adalah cara belanja yang mudah dan praktis, di mana pembeli tidak harus keluar rumah, bermacet-macetan di jalan, atau bahkan berlama-lama mengitari pusat perbelanjaan hanya untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Yang kedua adalah jaringan yang sangat luas, di mana hanya dengan smartphone kita bisa berbelanja dari luar kota, bahkan dari luar negeri, dan barang-barangnya pun sudah sangat terjamin kualitasnya. Yang ketiga adalah kita tidak berkontak langsung dengan orang lain. Nah, di masa pandemi ini sangat bagus sekali karena kita tidak berkontak langsung dengan orang lain. Hanya dengan smartphone kita bisa berbelanja. Nah, itulah manfaat dari e-belanja. Terima kasih. Selain manfaat yang tadi sudah disebutkan, masih ada 3 manfaat lagi dari e-belanja, yaitu yang pertama, bisa membandingkan harga dan kualitas barang yang akan kita beli. Adanya fitur ulasan dapat memudahkan kita dalam mengetahui kualitas barang yang akan kita beli tersebut. Terutama jika kalian berbelanja menggunakan marketplace, kalian akan dengan mudah dapat melihat mana toko yang menjual produk dengan harga terbaik dan kualitas barang terbaik. Kedua, banyaknya promo yang ditawarkan. Contohnya seperti voucher gratis ongkir, potongan harga,
cashback dari setiap transaksi, dan promo-promo menjelang hari raya atau liburan. Selain promo-promo yang tadi sudah saya sebutkan, ada pula berbagai momen selebrasi lainnya yang bisa menjadi momen-momen yang pas untuk Anda berbelanja online. Contohnya seperti Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional dan perayaan ulang tahun e-commerce tersebut yang biasanya akan banjir promo. Tentu saja pengeluaran Anda juga akan menjadi lebih hemat. Yang terakhir ada keuntungan untuk si penjual. Selain promo-promo untuk pembeli yang seperti voucher-voucher yang tadi sudah disebutkan, ada juga promo-promo untuk penjual dengan cara mengiklankan produknya di e-belanja. Banyaknya views di postingan jualnya akan menghasilkan uang secara otomatis. Misalnya 100 views sama dengan 50.000 dan 500 views sama dengan 500.000. Dan tidak hanya dari views, si penjual akan mendapatkan uang secara otomatis dari like dan komen positif dari para pembeli. Ya, seperti itulah manfaat e-belanja. Harapan kedepannya, semoga bisa menjadi OSOP yang amanah dan memiliki rating tertinggi daripada yang lain. Dengan doa dan usaha bisa mengubah hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, serta dijauhkan dari kegagalan dan bisa meraih kesuksesan. Dari penjelasan sebelumnya terkait online shop. Jadi online shop itu mempermudah kita untuk belanja online tanpa harus keluar rumah di saat pandemi seperti ini. Jadi menguntungkan sekali buat kita belanja online. The future belongs to those who believe in the beauty of the times. Thank you, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.